Halo anime lovers, senang bertemu dengan Anda semua. Pada video kali ini, kita akan membahas film serial anime legendaris, Slam Dunk. Pada video sebelumnya, setelah beberapa kali gagal melakukan percobaan, akhirnya Sakuragi berhasil melakukan lemparan jump shot untuk pertama kalinya. Selain itu, aksi Dunk Sakuragi yang menggelegar, menutup pertandingan uji tanding melawan Shoyoryonan dengan kemenangan. Dan keesokan harinya, para pemain Shohoku berangkat menuju kejuaraan nasional. Bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Tapi, sebelum kita lanjut, jika ingin mengetahui lanjutan kisahnya setelah video ini, silahkan kunjungi playlist channel Animania M6. Tersedia video lanjutan, khusus bagi para subscriber. Tak perlu berlama-lama lagi, mari kita saksikan bersama alur ceritanya. Pagi itu, suasana di SMA Shohoku tampak sangat sepi, jauh dari hiruk-pikuk yang biasa terdengar selama hari sekolah. Para pemain Shohoku telah berangkat untuk mengikuti kejuaraan nasional, meninggalkan lapangan basket yang biasanya penuh semangat. Sementara itu, siswa lainnya tengah menikmati libur sekolah. Haruko berjalan pelan bersama temannya, menikmati ketenangan pagi yang langka. Mereka melewati lapangan basket yang sepi, namun di tengah keheningan itu, sebuah suara pantulan bola basket menghentikan langkah mereka. Suara itu datang dari dalam lapangan, mengundang rasa penasaran. Haruko menoleh, bertanya-tanya siapa yang bermain basket di pagi yang sunyi ini. Di lapangan, Yohei tampak kesulitan. Bola basket yang ia lemparkan berkali-kali tidak juga berhasil masuk ke dalam ring. Setiap percobaan tampak lebih berat dari yang ia bayangkan. Yohei, yang biasanya tak pernah memperhatikan kesulitan dalam olahraga ini, mulai menyadari bahwa bermain basket tidaklah semudah yang terlihat. Keputusasaannya mulai terlihat, namun semangat untuk terus mencoba tak pernah padam. Haruko mendekat, terkejut melihat Yohei yang tampaknya sedang berjuang sendirian. Keheningan lapangan seakan memancarkan aura kesendirian yang langka. Begitu tiba, Haruko dan temannya disambut oleh wajah Yohei yang tampak malu, seolah tersadar bahwa ia sedang dilihat dalam kegagalannya. Haruko bertanya dengan sedikit terkejut melihatnya bermain basket seorang diri. Yohei mengalihkan pandangannya, sedikit gelisah. Yohei beralasan kedatangannya ke sekolah untuk mengambil bajunya yang tertinggal. Saat melewati lapangan basket, Yohei tertarik mencoba bermain basket. Dia tersenyum canggung, seakan mencoba menyembunyikan rasa malu karena tak dapat menaklukkan bola basket itu. Lapangan basket itu kini sunyi, hanya suara angin yang berdesir di antara tiang-tiang ring. Di tengah keheningan ini, Haruko berdiri memandang sekeliling, matanya menerawang, membawa kenangan yang tak terlupakan. Di tempat inilah, Sakuragi pernah menjalani latihan berat di bawah bimbingan pelatih Anzai. 20.000 kali lemparan, angka yang membuat siapapun gentar. Namun, Sakuragi melaluinya tanpa keluh, dengan semangat yang menyala-nyala. Setiap tembakan yang dia lepaskan menjadi bukti tekadnya, mewujudkan potensi yang bahkan mungkin dia sendiri tak menyadari saat itu. Haruko tersenyum tipis, mengenang lebih jauh. Di lapangan ini pula, kakaknya, Akagi, bersama tim Shohoku lainnya, berlatih tanpa henti. Peluh yang membasahi mereka, napas yang tersengal, dan rasa lelah yang menggigit adalah harga perjuangan yang membawa mereka ke kejuaraan nasional. Setiap sudut lapangan ini menyimpan jejak kegigihan dan semangat yang tak tergoyahkan. Namun, kini lapangan itu terasa kehilangan jiwanya. Tanpa gemuruh tawa, teriakan semangat, dan suara bola yang menghantam lantai, ia hanyalah ruang kosong yang hening. Yohei, yang berdiri di samping Haruko, memecah lamunan itu. Dengan nada penuh kekaguman, dia membandingkan semangat Sakuragi dengan peluru Shinkansen, cepat, tak terbendung, dan pantang berhenti sebelum mencapai tujuan. Haruko mengangguk setuju, rasa bangganya terhadap Sakuragi begitu kentara. Yohei mengangkat kedua tangannya, menirukan gerakan pemain basket yang sedang melepaskan tembakan. Haruko tertawa kecil, lalu berkomentar dengan mata berbinar, bahwa pemain basket laki-laki akan terlihat jauh lebih keren saat menembak dengan satu tangan. Kata-kata Haruko membuat Yohei terdiam sejenak. Dia menurunkan tangannya perlahan, tersenyum samar, seolah-olah mengerti betapa mendalamnya kekaguman Haruko terhadap Sakuragi, dan bagaimana pria itu telah mengubah dirinya menjadi sosok yang lebih dari sekadar pemain basket. Haruko berdiri di tengah lapangan basket, di antara dua temannya sambil memperhatikannya bersiap melempar bola.
Dalam benaknya, memori latihan selama jam makan siang kembali terngiang. Setiap kali, ia mengulang pola yang sama, menantang dirinya untuk menjadi lebih baik. Sambil menatap ring, ia teringat sosok Akagi, kakaknya yang pernah melatihnya dengan penuh dedikasi. Meski Haruko adalah adiknya, Akagi tak pernah menunjukkan kelembutan saat melatih. Setiap kesalahan ditegur, setiap gerakan diperbaiki tanpa ampun. Namun, semangat itu tak bertahan lama. Haruko mengingat hari saat ia merasa putus asa dan memutuskan berhenti bermain basket. Kini, bola ada di tangannya. Haruko menarik napas dalam, fokus memenuhi wajahnya. Ia melempar bola dengan kekuatan dan konsentrasi penuh. Bola melambung di udara, membentuk busur sempurna, namun jatuh jauh dari sasaran. Bahkan bibir ring pun tak tersentuh. Malu menyelimuti dirinya saat melihat kedua temannya menahan senyum. Selama 3 tahun ia berlatih, Haruko sadar banyak teknik yang belum dikuasainya. Dalam hati, ia membandingkan dirinya dengan Sakuragi. Pemuda itu hanya butuh 1 hari latihan untuk menunjukkan bakatnya, jauh melampaui kemampuan Haruko. Wajahnya menampakkan keirian sekaligus kekaguman pada semangat pantang menyerah Sakuragi. Ia tak bisa memungkiri bahwa Sakuragi punya kemampuan luar biasa. Yohei, salah satu temannya, terdiam sesaat sebelum berkata dengan nada lembut, seolah mencoba menghibur, bahwa mungkin Haruko tidak cocok bermain basket. Ucapan itu menusuk, membuat Haruko merasa malu dan sedikit kesal. Namun, di balik rasa kesalnya, ia menyadari kebenaran dalam perkataan Yohei. Merasa bersalah, Yohei pamit untuk kembali bekerja. Sebelum pergi, ia berbicara kepada Haruko mengenai kekagumannya pada Sakuragi, yang dalam 3 bulan saja mampu menjadi pemain inti Shohoku dan berlaga di kejuaraan nasional. Haruko hanya tersenyum tipis mendengar itu, meskipun dalam hatinya ia setuju sepenuhnya. Sakuragi adalah fenomena basket di tim Shohoku. Namun di balik senyumnya, ada tekad yang perlahan tumbuh, seolah ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak menyerah begitu saja. Langit cerah menemani perpisahan Yohei dan Haruko, keduanya menatap Sakuragi dan tim Shohoku dengan harapan menggelora. Doa-doa terucap dalam hati, mengiringi langkah mereka menuju laga terbesar di kejuaraan nasional. Di atas kereta cepat Shinkansen, suasana riuh mendadak terhenti. Teriakan Akagi membelah keheningan, ekspresi wajahnya memancarkan keterkejutan yang sulit disembunyikan. Para pemain Shohoku, yang awalnya asyik dengan aktivitas masing-masing, segera menoleh. Mereka membaca halaman demi halaman sebuah katalog pertandingan, rasa penasaran membekas di wajah-wajah mereka. Di katalog itu, terpampang jadwal laga pertama Shohoku. Lawan mereka adalah tim Toyotama. Ayako, duduk tenang di samping pelatih Anzai, tak mengucapkan sepatah kata pun, meski pikirannya terus bertanya-tanya. Namun, bukan Toyotama yang menjadi sorotan para pemain. Di sisi jadwal selanjutnya, tercantum nama yang lebih mengintimidasi, Sano, juara nasional 3 tahun berturut-turut. Sakuragi, tak paham apa yang membuat semua orang tampak tegang, mencoba memahami. Apa yang menyeramkan dari Toyotama, dalam pikirnya. Mitsui, dengan wajah serius, menjelaskan bahwa ancaman sesungguhnya bukan Toyotama, melainkan Sano, lawan di babak berikutnya jika Shohoku berhasil menang. Akagi mengangguk pelan, ingatannya melayang pada dominasi Sano yang tak tertandingi di panggung nasional. Di tengah keributan itu, Ayako memberanikan diri bertanya pada pelatih Anzai. Mengapa ia tak memberitahu tim tentang jadwal ini lebih awal? Sejenak, pelatih Anzai terdiam. Dengan pandangan tenang, ia menjawab, dirinya ingin Shohoku tetap menjadi diri mereka sendiri. Tekanan yang tak perlu hanya akan membebani mereka. Ayako terdiam, mencerna setiap kata itu, lalu kembali tenggelam dalam diam. Sementara itu, diskusi mengenai Toyotama dan Sano terus berlanjut di antara para pemain. Mitsui sibuk menjelaskan kekuatan lawan, tetapi perhatian Sakuragi tiba-tiba beralih ke nama lain, SMA Aiwa. Ingatannya terlempar pada pertandingan sebelumnya, saat salah satu pemain mereka harus dibawa dengan tandu akibat cedera. Sakuragi mengutarakan pikirannya, namun Mitsui hanya memandangnya bingung, tak paham maksudnya. Menyebut nama Aiwa segera membangkitkan kenangan di benak Sakuragi. Ia teringat pemain bertubuh raksasa yang menjelma sebagai tembok hidup di lapangan. Pemain itu bahkan menyebabkan bintang utama tim Aiwa menderita cedera parah, sebuah pertanda jelas bahwa lawan tersebut bukan sekadar ancaman biasa. Nama Morishige Hiroshi dari tim Meiho Kogyo,
tubuhnya yang kokoh dan kekuatan luar biasanya menjadi mimpi buruk bagi siapapun yang menantangnya. Sakuragi mengenang betapa ia terpental seketika saat mencoba menerjang tubuh Morishige saat ingin menguji kekuatannya. Namun, Meiho Kogyo berada di divisi yang berbeda dari Shohoku. Pertemuan mereka hanya mungkin terjadi jika keduanya berhasil mencapai final. Untuk sekarang, ancaman terbesar Shohoku di babak penyisihan tetap berasal dari dua nama besar, Aiwa dan Sanoh Kogyo. Perhatian para pemain Shohoku tiba-tiba teralihkan oleh kehadiran seorang pemuda berambut panjang yang diikat rapi. Ia berdiri di belakang Kogure, lalu tanpa basa-basi merangkul Kogure dari belakang seolah mereka sudah lama bersahabat. Namun, tatapannya yang tajam segera membuat suasana berubah tegang. Dengan nada santai, ia membuka pembicaraan, bertanya tentang tiket kereta sambil menyindir. Kejadian itu membuat para pemain Shohoku menoleh serentak, menyimpan rasa penasaran terhadap sosok pemuda itu. Namun, suasana berubah saat ia mendadak mengunci leher Kogure, membuat senior mereka itu mengerang kesakitan. Dengan nada mengejek, ia bertanya apakah Shohoku benar-benar tidak menganggap Toyotama sebagai ancaman serius. Melihat Kogure kesakitan, Miyagi dan Mitsui spontan bangkit dari tempat duduk mereka. Wajah mereka memerah dengan emosi, bertanya pada pemuda tersebut. Namun, pemuda itu justru balik bertanya, seolah memastikan bahwa orang-orang di depannya benar-benar pemain Shohoku. Di tengah ketegangan itu, sebuah suara lantang menghentikan semuanya. Akagi, yang sejak tadi memperhatikan dengan cermat, menyadari siapa sosok tersebut. Ia mengenali pemuda itu sebagai salah satu pemain Toyotama, bernama Kishimoto. Sebelum situasi semakin memanas, pelatih Toyotama muncul dan segera meminta maaf atas tindakan tak sopan anak asuhnya. Namun, Kishimoto malah melarang pelatihnya untuk merendah. Dengan nada penuh amarah, ia menyatakan bahwa Shohoku sudah meremehkan Toyotama. Dengan kasar, ia menyuruh para pemain Shohoku untuk memeriksa buku peringkat tim mereka. Miyagi, yang tak terima, balas menantang Kishimoto dengan mengacungkan jari tengahnya, sebuah tindakan yang semakin memanaskan suasana. Namun, perhatian mereka langsung tertuju pada buku peringkat. Di sana, tertera, Sanoh Kogyo di peringkat A, disusul Toyotama dengan peringkat A, lalu Kumamoto Sanban di peringkat B, dan Shohoku berada di peringkat C. Keterkejutan menyelimuti ruangan saat mereka menyadari bahwa lawan pertama Shohoku adalah Toyotama, yang jelas berada di atas mereka dalam peringkat. Di tengah ejekan yang terus dilontarkan Kishimoto, yang menganggap kemenangan Shohoku sebagai hal mustahil, para pemain Shohoku hanya bisa menahan diri. Namun, di antara semua pemain Shohoku yang tersulut emosi, hanya satu yang tampak tenang, Sakuragi Hanamichi. Dengan wajah dingin, ia hanya diam, menyimpan sesuatu dalam pikirannya, sementara Kishimoto melangkah pergi dengan senyum penuh kesombongan. Kishimoto melangkah dengan percaya diri di gerbong kereta yang berderak sangat cepat. Namun, tiba-tiba, kakinya tersandung sesuatu. Sakuragi, dengan sengaja memalangkan kakinya, membuat Kishimoto kehilangan keseimbangan dan jatuh tersungkur di lantai. Kishimoto bangkit, amarah membakar di dadanya seperti api yang sulit dipadamkan. Sorot matanya tajam, menyala penuh kekesalan. Tanpa sepatah kata, dia meraih kepala Sakuragi dengan tangan kokohnya, menekannya dengan kuat, seolah ingin memberi pelajaran. Namun, Sakuragi tetap duduk santai, tubuhnya tak bergeming sedikit pun. Raut wajahnya begitu tenang, nyaris menantang. Sikap tak gentar itu membuat Kishimoto tersentak dalam keraguan sesaat, seolah mendapati lawan yang lebih dari sekadar badut seperti yang dia pikirkan. Sebelum ketegangan mencapai puncaknya, suara tegas pelatih Toyotama memecah suasana, mencegah Kishimoto berbuat keributan. Nada perintah itu tak memberi ruang untuk perlawanan, Kishimoto melepas genggamannya, namun hatinya masih menyimpan bara yang belum padam. Ketika Kishimoto berbalik, Sakuragi, dengan santainya, memanggil Kishimoto dengan sebutan monster rambut panjang. Kishimoto seketika berhenti dan menoleh tajam. Wajahnya memerah, bukan hanya karena hinaan itu, tetapi karena kesadaran bahwa dia telah dipermainkan. Sakuragi memandang Kishimoto dengan mata setajam pisau. Dengan nada tenang, namun mengancam, Sakuragi mengatakan bahwa dirinya tidak akan melupakan Kishimoto yang telah menyentuh kepalanya. Kalimat itu menggantung di udara seperti ancaman samar, membuat suasana semakin berat. Di sudut lain, Kogure yang menyaksikan semuanya merasa tak nyaman. Dalam hati, dia merenung dengan kegelisahan. Dia tahu Toyotama adalah tim peringkat atas, jauh di atas Shohoku. Tekanan itu seperti beban di pundaknya, membuatnya merasa seperti sudah kalah sebelum bertanding.
Tapi di hadapan Sakuragi yang tanpa rasa takut, dia tak bisa memutuskan apakah harus khawatir atau justru terinspirasi. Bagaimanakah kelanjutan kisah serunya? Untuk mengetahui kisah lengkapnya, silahkan tonton video selanjutnya.